di sini kita udah bagi tugas. Dokter Niko fokus ke pendaftaran, nanti ada Dokter Samira di bagian penimbangan dan gue ada di bagian penyuluhannya. Ya udah. Bagi-bagi tugas. Oke. Langsung aja kita mencar. Oke. Lepas dulu. Tahapan pertama, anak di bawah umur 1 tahun dilakukan penimbangan seperti ini untuk melihat perkembangan dari berat badannya. Guys, kalau dari beratnya sendiri 7,08, cuman karena dia pakai popok dan juga pakai baju mungkin sekitaran 7,5 ya, atau 7,6 sekitar itu. Setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan lingkar kepala ya. Nah, teman-teman, kalau untuk bayi dari 0 sampai 6 bulan itu belum boleh dikasih MPASI atau makanan pendamping. Jadi kalau bisa semuanya full ASI. Kenapa? Karena itu buat kesehatan si bayinya ya Bu ya. Karena bagi bayi dan juga anak dan orang dewasa itu pencernaan itu berbeda. Jadi nggak bisa disamain. Oke, selanjutnya. Masuk juga nggak Bu? Halo dong. Halo, siapa namanya? Namanya siapa tadi? Coba. Siapa Malu-malu yang dia, malu? malu-malu. Oke, kita ukur sekarang ya. Lepas sendalnya tinggi dulu ya. badannya. Sekarang berdiri dulu, terus ngadep ke depan. Nah, tegap tangannya, Tegap. kepalanya tegap. Hap, Tuh pinter banget. pinter ya. Tegap dulu. Nah, gitu. Udah, berapa Dokter Niko? 98,5. 98,5 cm. Oke. Oke. Nah guys, kenapa kita melakukan pemeriksaan tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, dan juga lingkar kepala? Karena itu nanti akan menentukan gizi ya, gizi pada anak ini apakah sesuai dengan growth atau grafik yang sudah ditentukan oleh WHO atau dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi ini merupakan langkah awal untuk pencegahan terjadinya gizi buruk. Nah. Karena banyak banget ya Dokter Niko di Indonesia ini yang terjadi gizi buruk itu karena tidak terpantau sejak dini. Yaudah kalau kayak gitu kita masuk ke penyuluhan ya. Nanti sama akan Dokter diedukasi Adit. sama Dokter Adit. Yuk kita ke situ yuk. Let's go! Ada hal menarik nih, katanya ada pasien dengan riwayat penyakit jantung bawaan kan. Kalau teman-teman lihat di sini, itu kelihatan banget bedanya. Pada saat dia sebelum operasi dan ketemu dokter di 9 bulan, itu grafiknya cenderung menurun. Nah ini yang berbahaya nih. Ini adalah tanda bahwa fail to thrive. Jadi dia gagal untuk tumbuh, gagal untuk berkembang juga biasanya. Nah, pada saat dia udah dioperasi, ini udah dioperasi ya? Nah, kita lihat dia grafiknya udah naik lagi dan cenderung itu meningkat juga. Ya, Dok, Alhamdulillah ibunya udah sigap ya. Jadi ibunya udah benar-benar langsung memahami adanya gejala yang nggak ada sebelumnya. Ibunya langsung bawa ke dokter anak. Nah itulah pentingnya kenapa buat teman-teman di rumah selalu rutin untuk posyandu. Karena disinilah sebagai screening awal sehingga kita bisa tahu lebih dini atau lebih cepat apakah ada sesuatu gangguan pada anak kita atau enggak. Karena bukan cuma PJB aja ya dok ya, penyebab dari gagal tumbuh ini bisa karena juga penyakit lain, misalnya penyakit anemia, kurang besi dan sebagainya. Jadi banyak banget sebenarnya penyebabnya. Oke, karena memang kalau untuk penyakit jantung bawaan itu kan ya, itu adalah penyakit yang sifatnya itu multifaktorial ya dok ya. Ada genetik, ada juga lingkungan dan sebagainya. Jadi nggak bisa nyalain salah satu penyebab aja ya dok ya. Jadi buat adiknya, ibu harus lebih sering memantau dan yang paling penting ini kenali gejala gawat darurat. Gawat darurat ini gejalanya ada apa aja? Khawatirnya adiknya tiba-tiba sesak nafas atau nyeri dada karena memang itu gejala yang paling penting ya dari penyakit jantung ini. Atau Jadi biru ya dok ya? Betul, Karena biru. mengancam nyawa ya. Betul, jadi harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Oke. Dan mungkin adanya juga jangan beraktivitas terlalu berat-berat banget ya, tetap harus dibatasin ya. Jadi harus benar-benar dipantau ya oleh kedua orang tua terutama dan keluarga terdekat di rumah. Oke, sehat-sehat terus, tos dulu dong. Wah, pintar, mau juga dong. Iya, dokter Riko dong. Dokter Riko. Iya, pintar, sehat-sehat terus ya. Sama-sama, dadah. Dokter Traveler, sehatkan Indonesia!